Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang lalu sudah dibahas pelajaran akidah sampai kepada perkataan beliau warrabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb dialah yang diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yaitu Allah yang telah menjadikan untuk kamu bumi itu hamparan, wassamaa binaa, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan yang telah menurunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengan air itu Allah tumbuhkan berbagai buah-buahan sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu. Wa antum ta'lamun, dan engkau mengetahui. Di ayat ini surah Al-Baqarah tadi, ayat 22, ada ayat yang serupa dengan ini di surat Al-A'raf. Kalau di sini tertulis 254, sebenarnya surat Al-A'raf tidak sampai 200, maka ini keliru. Yang benar 54. Hampir sama dengan surat Al-Baqarah tadi. Nah, di sini bunyi ayatnya, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyamin, selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kemudian Allah berada di atas arsy. Yusil lailan nahara, yang menutupkan malam pada siang, yatlubuhu hasisa, dengan cepat. Wasyamsa, Allah juga yang telah menciptakan matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujuma, dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrihi, yang semua tunduk kepada, musakhkharat itu artinya tunduk, bi amrihi, kepada perintah Allah. Mulai dari seluruh makhluk ya, mulai dari langit, bumi, sampai pada bintang, semua tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah sesungguhnya mencipta, ini sebagai alasan ya, kenapa kita beribadah kepada Allah. Karena hanya Allah yang al-khalqu, yang mencipta, wal amru, dan memerintah. Nah, memerintah berupa apa? Agama. Maka agama Allah itu isinya perintah dan larangan. Ketika dilaksanakan agama Allah itu, atau bagaimana melaksanakan agama Allah itu dengan ibadah. Artinya ibadah itu menjalankan perintah Allah, karena memang memerintah itu atau membuat agama, membuat ajaran itu haknya Allah. Tidak boleh selainnya.
Kenapa itu merupakan hak prerogatif, hak yang dimiliki Allah saja? Karena hanya Allah yang mencipta. Itu alasannya. Selain Allah tidak berhak memerintah, tidak berhak membuat ibadah, membuat cara-cara ibadah. Ini alasannya di ayat ini yang perlu ditekankan. Kenapa kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah saja? Karena hanya Allah yang mencipta. Nah, ada ayat lain di surat At-Taubah ayat 31 yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang beribadah pada selain Allah. Ketika orang beribadah pada selain Allah, maka yang diibadahi itu disebut dengan Tuhan-Tuhan atau Rob. Padahal tidak berhak menjadi Rob. Kita lihat di surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadu ahbarahum, mereka menjadikan ahbarahum, ini dari Hibrun, jamaknya ahbar. Ahbar itu ulamanya Yahudi, namanya Hibrun. Waruhbanahum, dan menjadikan ruhban, ini bahasa Indonesianya rahib-rahib. Jamak dari rahib itu ruhban. Kata Allah, mereka menjadikan tokoh-tokohnya ulama-ulama Yahudi dan pendeta-pendeta Nasoro arbaban. Dijadikan apa ini? Arbaban. Apa arbab? Ini jamak dari Rob. Rob yang sudah kita pelajari itu yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi. Rob juga berarti yang diibadahi. Tadi ya, Ar-Rob artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Tapi orang-orang Yahudi menjadikan yang diibadahi itu siapa? Ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, dan pendeta-pendetanya Nasoro. Min dunillah, dari selain Allah. Diterjemahnya juga di sini diartikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan-Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu, padahal mereka tidak diperintah kecuali beribadah ilahan wahidan, satu Tuhan saja, satu sesembahan saja. Ilah ini sesembahan. La ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, yaitu Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Menjadikan tokoh-tokoh, pendeta-pendeta dan ulama-ulama sebagai Tuhan-Tuhan, itu hukumnya syirik. Ya, di sini disebut yusyrikun. Pernah ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Kebetulan pas ada orang Nasrani di situ. Nah, di sini diterangkan dalam hadis, qadama Adiyu ibnu Hatim radhiyallahu an. Ibnu Adi ibnu Hatim menghadap ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Nasrani. Adi ini asalnya Nasrani. Fasami'ahu yaqra'u, Adi ini mendengar Rasul membaca hadhil ayah. Waktu itu Adi menghadap Rasul pas membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Qala maka berkata Adi tadi, orang Nasrani ini, fakultu lahu, maka aku katakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum,
Sesungguhnya kami ini tidak beribadah pada mereka. Tidak beribadah kepada siapa tadi? Pendeta sama ulama-ulama Yahudi. Qala, maka Nabi menjawab, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah tokoh-tokoh Yahudi Nasrani itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian haramkan? Ngikuti pendetanya, ngikuti tokohnya. Wa yuhilluna ma harramallah, dan pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fatuhillunahu, kemudian kalian halalkan. Padahal diharamkan oleh Allah, kemudian oleh pendetanya dihalalkan, kemudian diikuti. Qala Adi mengatakan, kultu bala, yang itu betul. Qala, maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah mereka. Kita lihat tafsirnya ini ya, biar lebih jelas. Tafsir surat At-Taubah ya. Jadi ibadahnya kata Rasul apa? Mentaati tokoh-tokohnya ketika tokoh-tokohnya itu apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena itu bukan hak dari tokoh-tokohnya. Ittakhadhu ahbarahum, mereka Yahudi itu menjadikan tokoh-tokohnya wahum ulama'uhum, yaitu ulama-ulama Yahudi. Wa ruhbanahum, dan ruhban ay al-ubbad. Ubbad itu orang yang beribadah, rahib ya. Al-mutajarridina, yang mereka itu menyendiri lil ibadah. Ada gedung, ada ruangan sendiri, ada kamar sendiri yang dia tidak keluar dari situ, beribadah terus, tidak menikah ya, tidak berinteraksi dengan dunia luar. Namanya apa? Rahib. Nah, kata Allah, mereka dijadikan arbaban min dunillah, dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Bagaimana itu? Yuhilluna lahum ma sini ya. Nah, yuhilluna ma harramallahu fayuhillunahu. Mereka tokoh-tokohnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mereka ikut menghalalkan. Wa yuharrimuna lahum ma ahallallahu fayuharrimunahu. Tokoh-tokoh mereka mengharamkan untuk mereka, untuk umatnya, ma ahallallahu, apa yang Allah halalkan, kemudian mereka ikut mengharamkan. Wa yusra'una lahum minasyara'i, mereka membuat ajaran-ajaran sendiri, membuat ajaran-ajaran agama sendiri, namanya yusra'un, membuat syariat-syariat sendiri. Kalau dalam Islam disebut dengan muhdats, ahdath, mengada-ngada yang tidak diadakan oleh Allah dan Rasulnya. Wal aqwal, dan membuat ucapan-ucapan al-munafiyati lidinir rusul, buat ajaran-ajaran, perkataan-perkataan, makalah-makalah yang itu bisa merusak agama para rasul. Fayattabi'unahum 'alaiha, kemudian dia diikuti oleh jamaahnya, oleh umatnya. Nah, maka ini yang dimaksud ibadah, dan ini juga menimpa muslimin. Ketika tokoh-tokoh muslimin membuat ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul, kemudian diikuti, ini sama. Karena Rasul juga mengatakan bahwa umat Islam ini mengikuti umat-umat terdahulu
sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kata Rasul, walau mereka masuk lubang biawak, kalian mengikutinya. Yaitu apa? Berlebihan. Di sini kata beliau, kata Al-Imam As-Sa'di, wa kanu aidan, mereka ini juga orang Yahudi dan Nasrani itu yaghluna fi masyayihim. Mereka berlebihan terhadap masyayihim. Masyayihim. Masyayih ini jamaknya syekh. Kalau kita di Indonesia ini bukan syekh, kiai, gus gitu itu. Apa lagi? Alim ulama gitu. Tapi membuat ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi. Wah, mereka bela, mereka jaga, mereka bela mati-matian, itu namanya hulu, berlebihan. Wa ubadahum dan berlebihan terhadap ahli ibadah mereka. Ini Yahudi yang diceritakan ya. Wa yu'azzimunahum dan mereka mengagungkan. Nah, mereka mengagungkan tokoh-tokohnya. Dan ini juga diikuti oleh muslimin, diagungkan, dimuliakan sampai ke ayam-ayamnya, sampai ke bekas nyuci tangan diminum, katanya cari berkahnya. Kalau datang di sujud padanya, bukan hanya tangannya yang dicium, kaki-kakinya dicium. Itu namanya yu'azzimun, mengagung-agungkan. Itu syirik. Rasulullah mengajarkan salaman ya jabat tangan, tidak usah mungkruk-mungkruk sampai kayak orang mau sujud, mau ruku, itu tidak boleh. Karena masuk ke ini, hulu berlebihan yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Biasa-biasa saja, nggak usah lewat di depan orang, mungkruk-mungkruk sampai kayak mau ruku gitu. Atau merangkak-merangkak. Kadang mereka walaupun sudah mati, menziarahi kuburan tokohnya, syekhnya ini, mereka bilang wali, datang ke kuburannya dari jauh sudah jongkok. Nah, jongkok, nggak berani berdiri. Kudu katanya, kata orang Jawa, kudu. Jadi jalannya jongkok padahal itu 100 meter. Begitu mendekat merangkak. Nah, begitu nyampe sujud. Kemudian minta-minta hajatnya apa, ada masalah apa. Nah, ini namanya ta'zim, dan kalau sampai minta di situ itu ibadah. Karena minta itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Doa, berdoa pada selain Allah. Doa itu ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah yang hanya boleh untuk atau kepada Allah saja. Wa yattakhiduna kuburahum ausanan, mereka jadikan kuburannya itu ausan sesembahan. Mereka datang ke sana minta-minta, itu nanti menyembah. Tu'bad, diibadahi min dunillah, dari selain Allah. Kalau orang Yahudi mungkin sudah bentuknya patung-patung. Muslimin kadang ada yang sudah dipatungkan, kadang tidak sampai patung tapi fotonya ditaruh di situ, foto syekh ini, foto habib ini, foto wali ini. Nanti ada yang jual di depan, di bazarnya, bawa pulang, ditaruh di tempat, di kamarnya tempat sholatnya. Kok gak sholat sana saja? Enggak, saya sholat di sini enak kalau ada gambarnya, lebih khusyuk. Ini sudah terperangkap dengan perangkap-perangkap kesyirikan. Hati-hati. Ini penyakitnya Yahudi yang dibantah oleh Allah di surat apa ini? At-Taubah ayat 31. Wataksudu, dan mereka memaksudkan kuburan-kuburan tadi itu bidzabaihi, dengan penyembelihan, nyembelih ke sana. Nah, kalau enggak nyembelih bawa serabi ke sana.
atau bawa sesaji ke kuburan-kuburannya. Nah, wad du'a'u dan berdoa, wal istighosah dan istighosah kepada tokoh-tokohnya. Ini bukan cerita muslimin ini, di surat ini cerita Yahudi dan Nasrani, tapi tidak asing lagi di kalangan muslimin. Ya. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka orang Nasrani menjadikan Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa nih ya, ittakhadhuhu ilahan. Al-Masih ibn Maryam oleh Nasrani dijadikan ilah. Apa ilah? Sesembahan. Nah, Tuhan, kita mengartikan Tuhan, sesembahan. Min dunillah, dari selain Allah. Wal halu annahum khalifu fi dzalika amrallah, sehingga keadaan mereka Yahudi dan Nasrani dan juga banyak menimpa muslimin, keadaan mereka itu menyelisihi apa yang Allah perintahkan pada mereka, pada Yahudi, pada Nasrani, pada muslimin. Ala alsinati rusulihi, yang Allah perintahkan melalui lisan-lisan rasulnya. Kalau Yahudi rasulnya Nabi Musa, dan banyak rasul-rasul yang Allah utus pada orang-orang Yahudi. Yang terakhir Nabi Isa. Nah, apa yang Allah perintahkan pada para rasulnya, Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan la ilaha illahu. Mereka diperintah oleh Allah, atau mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu sesembahan saja. Tidak boleh dicabang, disekutukan. Kepada siapa di ayat ini? Al-Masih, kepada para tokoh-tokoh mereka, ruhban, kepada para pendeta, pada para tokoh-tokoh Yahudi. Karena kata Allah di sini, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak dijadikan sesembahan kecuali Dia. Fayukhlisuna lahul ibadah, Allah perintahkan agar manusia Yahudi dan Nasrani muslimin mengikhlaskan hanya untuk Allah saja ibadah. Wa ta'ah, demikian juga ketaatan. Tadi ya. Wa yakhussunahu bil mahabbah, dan mencintai itu hanya untuk Allah. Wa du'a, berdoa hanya kepada Allah. Fanabadhu amrallahi, tapi perintah-perintah Allah itu mereka singkirkan, mereka campakkan di belakang punggung mereka, berpaling kepada kesyirikan. Nah, wasyaraku wa asyraku bihi ma lam yunazzil bihi sultana, mereka sekutukan Allah tanpa ada alasan yang benar. Nah, subhanahu, maha suci Allah, amma yusrikun, ay tanazzahu wa taqaddasahu wa ta'alat idmatuhu. Allah itu maha suci, maha bersih, maha tinggi keagungannya, an syirkihim, dari sekutu-sekutu yang mereka perbuat, waftiraihim, dan mereka membuat-buat ajaran sendiri. Maka kaum muslimin harus memurnikan tujuan ibadah hanya kepada Allah, dan memurnikan cara ibadah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Namanya utusan, Rasul itu membawa risalah dari Allah. Tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh nambah, ngurangi dari apa yang ada pada Rasul. Misalnya ketika mau takbir dalam sholat, mau takbir itu sibuk dengan berbagai kesibukan, itu tidak ada. Ajarannya itu tidak ada. Baca setelah sholat, baca apa? Setelah salam, astagfirullah, astagfirullah. Gak puas dengan ajaran Nabi, mereka tambah-tambahi. Astagfirullahaladzim,
tambahi hal azim. Bukan jelek, makna kalimatnya bukan jelek, tapi jeleknya apa? Tidak ada contohnya. Ketika ada seorang sahabat minta izin kepada seorang ya muridnya dari Imam Malik rahimahullah, minta izin mau ihram dari Masjid Nabawi. Izin, Imam, saya mau ihram dari Masjid Nabawi. Karena mikotnya untuk ihram itu sudah ditentukan oleh Nabi di luar masjid. Kenapa sih, kan itu kata Imam Malik, jangan, nanti timbul fitnah. Apa fitnahnya? Itu rumah masjid Nabi, masjid yang mulia. Kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar daripada menyelisihi ajaran Nabi? Artinya nggak ada fitnah yang lebih besar dari menyelisihi ajaran Nabi. Artinya ibadah itu, satu, harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, harus mencocoki contoh. Baru dikatakan sebagai amal soleh. Tidak boleh iftira. Ini namanya iftira, itu ngada-ngada. Hukumnya haram. Nah, fa innahum yantakisunahu fi dzalika. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengurangi, merendahkan para rasul. Nah, atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga merendahkan para rasul ketika orang itu beribadah dengan ngarang sendiri ajaran-ajaran, nambah-nambahi atau ngurang-ngurangi. Nah, sebagaimana kata Imam Malik juga, manibtada'a bid'atan hasanatan atau yaraha hasanatan, barang siapa mengada-ngada dalam ibadah dan dia bilang itu baik, faqad za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Berarti dia telah menuduh Rasul itu telah mengkhianati risalah, tidak menyampaikan risalah. Artinya nuduh Rasul itu menyembunyikan apa yang dia perbuat. Nah, mestinya ibadah itu seperti yang mereka lakukan. Nah, itu kan tuduhan jelek pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yaliku bijalalihi wa yasifunahu bima la yaliku bijalalihi. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Wallahu ta'ala al-ali fi awsafihi, dan Allah itu maha tinggi sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, an kulli ma nusiba ilaihi, dari segala yang disandarkan kepada Allah, mimma yunafi kamaluhu al-muqaddas, dari yang hal yang meniadakan kesempurnaan Allah. Nah, jadi surat At-Taubah ini sama hadis tadi ya, hadis dari Adi bin Hatim, menjelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti tokohnya, kalau Yahudi disebut Hiber, Ahbar, kalau Nasrani disebut Rahib, kalau Muslimin disebut Gus atau Wali atau Syekh atau Kiai. Kalau sampai mereka itu mengikuti kiainya dalam perkara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sama dengan ini, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu haram hukumnya. Bisa masuk syirik. Paham sampai situ? Kenapa? Karena hak diibadah itu hak Allah. Hak membuat cara ibadah itu Allah. Makanya dikatakan iyyaka na'budu, apa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah, itu dua syaratnya. Memurnikan keikhlasan dan memurnikan caranya. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, itu memurnikan ibadah, dikatakan melaksanakan iyyaka na'budu, itu kan ikrar.
hanya kepadamu kami beribadah. Artinya kalau sampai ngikuti kiainya tadi dalam perkara yang diharamkan kan membatalkan apa tadi? Ya karena butuhnya sudah dibatalkan, katanya hanya kepadamu ya Allah. Kok kepada kiainya juga diibadahi? Dalam perkara apa? Tadi menghalalkan apa yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah. Nah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Diikuti kiainya, ditaati. Itu membatalkan ucapan dia sendiri dalam sholat. Berarti dia tidak paham apa? Iyaka na'budu. Orang yang apa namanya? Hulu. Orang yang berlebihan terhadap tokoh-tokohnya, terhadap kiai-kiainya, terhadap ulama-ulamanya. Itu pembahasan yang ini surat Al-Baqarah sudah lewat pembahasannya. Kita lanjut di halaman 53. Qala Ibnu Katsirin, berkata Al-Imam Ibnu Katsir. Ini sudah imam tafsir yang sudah ma'ruf, sudah terkenal. Rahimahullahu ta'ala. Nama beliau Imaduddin Abul Fida. Imad itu artinya penegak, tiang agama. Abul Fida Ismail, nama sendiri beliau adalah Ismail bin Umar Al-Qurashi. Beliau termasuk orang Quraisy ad-Dimashqi, tinggalnya di Damaskus ya. Al-Hafidh, beliau hafidh, al-masyhur, sahibut tafsir, pemilik tafsir, namanya tafsir Ibnu Katsir ya. Wa tarikh, dan beliau juga penulis tarikh, An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah. Min talamaidi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, termasuk murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tufiya sanata arba'in wa sab'ina wa sab'ami'ah. Wafat beliau tahun 774, abad ke berapa? 8. Nah, itu siapa? Ibnu Katsir. Beliau mengatakan al-khaliqu, coba lihat nih, al-khaliqu lihadhil asya, yang mencipta segala sesuatu ini, huwal mustahiqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, adapun kiai-kiai tadi tidak berhak. Kenapa? Dia tidak mencipta, dia itu makhluk. Demikian juga rahib-rahib, pendeta-pendeta tidak berhak untuk diibadahi. Kan kalau dia diibadahi, Allah diibadahi, namanya apa? Syirik, menyekutukan Allah. Itu yang Allah terangkan dalam surat apa tadi? At-Taubah ayat 31. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Adapun ibadah-ibadah tadi sudah ya kita yakini, kita fahami bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mencipta. Seperti Allah terangkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Hanya hak Allah mencipta dan memerintah. Agama ini merupakan amru, perintah Allah. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Mithlu Islam, al-Islam. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan diantaranya ya adalah al-Islam wal iman. Kemudian wal ihsan. 3 ya. Wa minhu, dan diantara ibadah yang Allah perintahkan juga adalah ad-du'a wal khauf. Khauf itu artinya takut. War roja, berharap. Wat tawakkul, tawakal. War raubah, raubah itu hampir sama dengan roja, penuh harap. Warohbah, rohbah itu takut atau cemas.
khawatir itu roghbah. Khusyuk ini sudah kita paham menjadi bahasa Indonesia. Khusyuk biasanya diartikan kehadiran hati, ya. Khosyah. Khosyah ini juga artinya takut. Bedanya kalau khauf ini takut juga, tapi kalau ini belum takut yang tidak paham yang ditakuti, tidak kenal. Tapi kalau sudah kenal dengan yang ditakuti namanya khosyah. Salam. Wal inabah, kemudian inabah artinya kembali. Wal isti'anah, kemudian isti'anah apa? Mohon pertolongan. Isti'adzah apa? Mohon perlindungan. Istighotsah, wah ini sudah sangat terkenal di Indonesia karena banyaknya acara-acara istighotsah. Wadzabhu menyembelih, wan nadru nazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan selainnya dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, semuanya hanya untuk Allah saja, semua tadi. Dari mulai Islam, iman, ihsan ini ya, dan diantaranya ini. Kalau mulai dari ini doa sampai kepada istighotsah ini termasuk ibadah hati. Ini sering diperbanyak di sini karena kebanyakan muslimin terjatuh pada kesyirikan itu di sini, di ibadah hati. Walaupun pendeta-pendeta itu mungkin tidak nyuruh untuk sujud pada pendetanya, ya. Yang Yahudi juga tidak nyuruh sujud pada pendetanya. Tapi hanya apa kata Allah, dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian diikuti. Dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia ikuti, mentaati gitu. Kan dia tidak sujud ke situ, tidak datang ke situ, kemudian sujud ke situ, tidak rukuk ke pendetanya. Nah, muslimin demikian juga. Waddalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yaitu firman Allah, dalilnya sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kamu berdoa bersama Allah dengan seseorang. Ini jelas ya ayat ini. Masjid ini dua maknanya. Yang pertama bermakna anggota sujud. Ada berapa itu? Berapa Jazuli anggota sujud? Pak Wiji. 5, 6. Kok khilaf ini? Khilaf Pak Sugeng pinten Pak? Wah, ini malah nggak tahu ini. Pak Muhammad ini berapa? 7. Khilaf ya. Pak Jasuli 5, Pak Wiji 6, Pak Muhammad 7. Yang sahih 7. 2 telap, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 dahi dan hidung itu dihitung 1. Hidungnya harus nempel ya. Karena kalau nggak nempel itu nggak sah sujudnya. Jadi masjid ini ada yang memaknai anggota sujud tadi. Maka anggota sujud itu tidak boleh ditundukkan kecuali kepada Allah. Mana dalilnya ini? Kalau coba diartikan, sesungguhnya kalau diartikan anggota sujud ini ya. Sesungguhnya anggota sujud itu hanya kepada Allah. Maka jangan kamu berdoa memohon atau jangan kamu sujudkan anggota sujud itu bersama Allah. Jangan dipalingkan tadi itu. Sampai lututnya ditaruh di bawah, tangannya ditaruh di bawah pada selain Allah. Itu maksudnya ayat ini. Atau juga bermakna masjid. Masjid itu jamak dari bangunan itu. Dari kata masjidun, bahasa Arabnya masajidu. Itu juga milik Allah. Tidak boleh datang ke masjid tapi
menyertakan yang lain, maunya ibadah sholat kepada Allah, tapi juga menyertakan ibadahnya itu dengan selain Allah. Misalnya saya merasa lebih khusyuk kalau sholat di masjid yang ada kuburannya, misalnya. Kenapa? Iya, rasanya itu lebih serk, plus namanya. Plus apa min kalau kayak gitu? Karena dia apa? Menduakan, ya. Habis minta pada Allah geser kiri atau geser kanan pada kuburannya, masuk pada kuburan tokoh-tokoh yang dikubur di situ. Tidak boleh. Syirik. Mana ayatnya? Ini. Surat apa? Al-Jin ayat 18. Faman sorofa minha, barang siapa memalingkan ibadah tadi yang disebut mulai dari Islam, syai'an li ghairillah, pada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Musyrik karena menyertakan selain Allah di dalam beribadah. Ada yang kafir saja itu kalau orang tidak beribadah sama sekali, itu kafir. Kafir saja itu. Tapi kalau orang beribadah tapi menyertakan yang lain, itu musyrik kafir. Kalau orang itu beribadah kepada Allah saja, itu namanya apa? Apa namanya? Mukmin, ya, mukmin. Allah berfirman, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa menyertakan bersama Allah dengan Tuhan selain Allah, ya, ilahan akhar, fala burhana lahu, tanpa bukti kebenarannya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka nanti hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak berbahagia orang-orang kafir. Ini dikatakan kafir oleh Allah orang yang apa? Berdoa menyertakan ada selain Allah. Loh, saya itu berdoanya pada Allah saja, tapi melewati wali ini misalnya. Itu namanya masih masuk ke sini, menyertakan. Dijadikan tokoh-tokoh tadi sebagai wasilah, perantara. Nah, menjadikan mereka tokoh-tokohnya sebagai perantara ketika berdoa pada selain Allah. Karena saya kalau berdoa di sana lebih dikabulkan. Misalnya, sering saya berdoa ketika menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikabulkan. Kalau enggak dikabulkan. Sebenarnya enggak begitu. Walaupun enggak berdoa, walaupun tidak menyebut, itu dikabulkan. Cuma kebetulan pas kamu nyebut Syekh Abdul Qadir itu dikabulkannya. Itu ujian. Fitnah ujiannya di situ. Dulu saya banyak berdoa di masjid yang enggak ada kuburannya. Tapi setelah geser saya ke masjid yang ada kuburannya, makbul. Oh, ini ujian. Sebenarnya kalau kamu sabar di situ dikabulkan juga. Maka ujiannya di situ, ujian keimanan. Nah, karena nanti itu syirik, menyertakan, masih masuk ke ayat ini. Nah, berdoa menyertakan selainnya. Ketika Rasulullah SAW, ketika orang-orang perantara nih, masalah perantara ya, wasilah, bahasa Arabnya wasilah, bahasa Arabnya biasanya para sahabat memang menjadikan Rasul sebagai wasilah. Wasilah apa tadi? Perantara. Contohnya, ketika terjadi kekeringan di Madinah, ada orang kampung datang pada Rasulullah. Rasulullah sedang khutbah. Ya Rasulullah, negeri kampung kami kekeringan, hewan-hewan pada mati, tumbuhan pada mati. Doakanlah kepada Allah. Doakanlah kepada Allah. Nah,
Kemudian Rasul berdoa, kemudian turun hujan. Tapi Rasul kan berdoa dan Rasul ada di situ. Demikian juga ada hadis lain, ada seorang buta. Orang buta datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya ini bisa melihat. Sampai Rasul mengatakan, kenapa? Kalau kamu sabar, kamu surga. Tapi kalau tidak sabar, ya sudah saya doakan. Ternyata orang ini milih didoakan. Kata para ulama, memang kebanyakan orang itu lebih memilih kenikmatan dunia daripada, ini dia sudah dijamin surga ya. Jadi stempel surga asalkan sabar di atas kebutaannya. Nah di situ orang kampung datang ke Rasul. Apalagi cuma Syekh Qadir Jailani, ini Rasul. Artinya tidak difahami oleh orang kampung, cukup menyebut Nabi. Cukup menyebut Nabinya kan bisa saja disebut Nabi dari kampungnya. Tapi apa? Datang. Satu, datang ke beliau. Minta didoakan. Boleh kalau seperti ini, boleh. Misalnya orang kampung datang ke ulama, datang ke orang yang soleh misalnya. Sekarang zaman kita ini misalnya. Datang atau ke ustadz yang dia kagumi, yang dia ikuti. Ustadz minta tolong doakan, saya punya masalah seperti ini. Doakan kepada Allah. Kemudian ustadznya tadi berdoa pada Allah. Itu boleh. Boleh seperti itu. Orang kampung tadi yang masalah hujan tadi, minta hujan, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian setelah Rasul wafat, apakah ada riwayat sahabat itu menyebut Nabi, ya Rasul, turunkan hujan. Nah, seperti orang sekarang minta-minta, sebelum minta nyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Tidak ada. Yang difahami memang difahami Rasul sebagai wasilah tapi masih hidup. Syaratnya ada 3. 1, orangnya mampu yang mau dimintai tolong. 2, orangnya hadir. 3, orangnya hidup. Kalau nggak ada 3 ini nggak boleh. Bisa rawan syirik. Apa tadi 3 Pak Jazuli? 1, mampu, hidup, hadir, orangnya ada. Jangan Pak Jazuli di Jakarta dia teriak-teriak di sini, Pak Jazuli tolonglah aku. Nah banyak orang-orang lagi kondisi mendesak perang nyebut ya kok ya Husain, ya Husain dipanggil. Padahal yang manggil di Mesir, kemudian Husainnya di Basra, di Irak kayak gitu. Nah nggak hadir. Ada juga orangnya mati, orangnya sudah mati disebut tadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga orang yang manggil-manggil orangnya nggak mampu, seperti mendatangkan rizki, melancarkan rizki, minta pada selain Allah. Itu nggak boleh syirik karena nggak mampu. Nah, akan dibahas satu-satu doa-doa ini tadi. Macam-macam doa yang diperintahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dibahas pertemuan berikutnya. Jadi saya ulang kesimpulan dari taklim malam ini bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Al-Khaliq. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Juga ayat-ayat yang tadi sudah dibahas bahwa yang berhak diibadah itu hanya yang mencipta. Dan macam-macam ibadah itu banyak ya, di sini tidak dibatasi. Di sini cuma contoh ya. Di sini mislu itu seperti atau contoh, bukan batasan. Karena ibadah itu kata Syekhul Islam ini gurunya Ibnu Katsir, al-ibadatu, ibadah itu ismun jami'un, isim nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, minal aqwali wal af'al,
baik itu perucapan maupun perbuatan. Al-zahirati wal batin, baik yang zahir maupun yang batin. Kan luas. Nah, di sini contohnya. Maka dikatakan kita ini dicipta untuk beribadah, sementara kita setiap sholat mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, maka sholatnya hanya kepada Allah, tidak menyertakan yang lain. Demikian juga ibadah tadi secara luas, ucapannya yang dicintai oleh Allah, perbuatannya yang diridhoi oleh Allah, mencintai yang diridhoi oleh Allah, membenci yang diridhoi oleh Allah, memberi yang diridhoi oleh Allah, menolak yang diridhoi oleh Allah, dan seluruhnya bisa bernilai ibadah dalam baik secara zahir dan batin kita. Demikian juga dalam sholat kita, ketika kita berdoa iftitah, inna sholati, itu diikrar kan ya, ngomong kepada Allah, bicara pada Allah, menyampaikan pada Allah, ambil khusyuk gitu. Inna sholati, apa artinya? Sesungguhnya sholatku. Terus wa nusuki, apa nusuk? Ibadahku, atau diartikan juga nusuk itu korbanku. Terus wa mahyaya, apa? Hidupku. Wah, hidup kan luas. Hidup ya 24 jam kali umur itu. Wa mamati, matiku. Terus lillah, apa lillah? Hanya untuk Allah, artinya hanya yang diridhoi oleh Allah. Demikian juga ketika bangun pagi, doa zikir pagi, Allahumma bika asbahna, ya Allah, hanya demi engkaulah kami menjalani pagi ini. Artinya diminta kepada Allah sepanjang hari ini di bawah atau karena engkau ya Allah. Hari ini aku akan jalani hari ini karena engkau. Sore hari dibaca lagi, hanya demi engkau ya Allah aku menjalani sore ini. Sama dengan mahyaya wa mamati, lillah lillah lillah, seterusnya ya, usahakan benar gitu ya, sebagaimana iyyaka na'budu. Insyaallah mudah-mudahan manfaat untuk membersihkan buih-buih kesyirikan di dalam diri kita dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.